Cek 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 1 2 3 suara dicoba 1 1 cek gambar cek informasi cek suara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat petang buat teman-teman subscriber viewer dimanapun kalian Anda berada. Jumpa lagi bersama Power Story. Di kesempatan petang ini kita mau menelusuri cerita dari misteri sosok perempuan yang meninggal dengan mempunyai rasa dendam yang sangat besar, dendam dan sakit hati, sehingga beliau menjadi sosok arwah bergentayangan. Jadi ada satu cerita dari warga, kita namakan Mawar saja guys. Soalnya kita nggak tahu nama asli atau pastinya dari sosok si arwah ini. Jadi ada salah satu gadis, kita sebut saja Mawar. Mawar adalah gadis desa yang sehari-harinya itu berjualan jamu, jamu gendong. Akan tetapi Mawar itu sering diganggu sama pemuda-pemuda yang memang menyukai atau suka sama Mawar karena dari poster tubuh sangat menggiurkan dan raut muka juga cantik. Kesehari-harinya si Mawar itu berjualan jamu keliling dari desa ke desa, dari rumah ke rumah, sehingga banyaklah para hidung belang yang mencoba ingin menyicipi dari mana tubuh molek dari Mbak Mawar. Suatu ketika di pertengahan petang menjelang, ya sendekala menjelang petang, Mawar itu berjalan di kesunyian, ya, atau di dekat lahan kosong, dan di situ ada beberapa pemuda yang memang menunggu Mbak Mawar melintas atau lewat dari jualannya. Ketika Mbak Mawar melintas jalur yang sepi atau tempat kosong atau tegalan atau perkebunan, ada dua anak muda yang menarik, menghadang perjalanannya Mbak Mawar untuk pulang, dan dihadanglah dan ditarik masuk ke dalam hutan atau kebunan. Ada 4 atau sampai 5 anak muda atau lelaki yang memang menggoda dan memperkosa daripada Mbak Mawar tersebut. Dipukul, dipegang tangannya dua-duanya, dipegang tangannya, kakinya, dan ada yang menodai kesuciannya. Sehingga digilirlah si Mbak Mawar tersebut sampai ada 4 atau 5 orang yang menggilir dari mana tubuh molek Mbak Mawar. Singkat cerita, si Mbak Mawar itu hamil di luar nikah gara-gara pelaku bejat dari 5 anak muda tersebut, dan Mbak Mawar sering
dibicarakan dari masyarakat dan warga, anak gadis yang berjualan jamu perutnya membesar, dan sampai datang hari kelahiran si Mbak Mawar, anak pertama Mbak Mawar, ya, melahirkan pun sendiri. Ketika Mbak Mawar sedang berjalan sendiri karena stres, perut makin membesar, dan anaknya itu lahir tanpa seorang status ayah, ya, atau mempunyai akte kelahiran, sehingga depresi, stres yang sangat mendalam, sehingga Mbak Mawar itu merawat anaknya sendiri dengan terbatasnya Mbak Mawar, ya. Memang keadaannya sudah seperti orang gila, pakainya compang-camping, rambut abut-abutan, dan menggendong anaknya. Si Mbak Mawar itu hasil dari orang-orang yang melecehkan atau memperkaos Mbak Mawar. Suatu ketika ada ibu-ibu yang memang ingin mengadopsi atau merawat anaknya, akan tetapi Mbak Mawar itu tidak memberikan, dan dipaksalah anak itu untuk diadopsi supaya dapat kehidupan yang layak. Di situ ada perdebatan antara Mbak Mawar dan para ibu-ibu dan bapak-bapak yang menyaksikan, sehingga adu mulut, adu cekcok. Seketika bapak-bapak menahan badan dari Mbak Mawar, dan ibu-ibu ada yang merampas anaknya untuk diadopsi atau dirawat. Emosi dari Mbak Mawar itu tersulut sampai Mbak Mawar itu gelap mata dan membunuh salah satu bapak-bapak yang ikut andil dalam memperkosaan itu. Jadi masih ada 4 orang yang memperkosa masih hidup. Yang satu dibunuh, ditusuk bagian leher belakang, dan dipotong tangannya sebelah kanan. Karena Mbak Mawar itu tersulut emosi, ya. Dan warga melihat kejadian itu, sehingga Mbak Mawar itu diarak sama warga dan diikat di salah satu pohon, lalu dilucuti pakaiannya sampai tetenya itu kelihatan, gondal gandul, ya, atau susunya kelihatan. Dan diikatlah Mbak Mawar di suatu pohon dan disiram bensin atau minyak tanah, ya, dan dibakarlah Mbak Mawar itu karena warga takut itu akan menjadi aib desa, atau akan menjadi apa namanya, karena Mbak Mawar itu terkenal dari ibu-ibu, ya. Ini sebenarnya sih konflik antara ibu-ibu sama Mbak Mawar itu. Mbak Mawar dicap penggoda laki-laki atau suami-suami orang, padahal Mbak Mawar itu adalah korban dari mana pemperkosaan suami-suami orang. Dan akhirnya Mbak Mawar itu menghembuskan nafas, meninggal dalam keadaan terikat di pohon dengan posisi tubuh itu terbakar. Alhamdulillah min dalik, ya. Dan menurut cerita warga, sosok dari mana Mbak Mawar itu menjadi sosok yang bernama Wewe Gombel. Wewe Gombel dari kata, ya, wewe yang artinya ibu dan gombel yang berarti terlantar, ibu-ibu yang terlantar, ya. Jadi Wewe Gombel adalah ibu yang terlantar, dan
kesepian sehingga membutuhkan anak-anak untuk menemaninya, karena anaknya itu dirampas sama ibu-ibu yang mau merawatnya. Wewe Gombel berasal dari kata wewe yang artinya wanita dan gombel yang berarti gondal, gandul ya. Ya mungkin yang jadi gondal gandul itu teteknya ya guys. Jadi gondal gandul dan eh, wewe gombel wanita yang membawa anak yang tersesat seperti gondol yang membawa penumpang. Jadi ketika Mbak Mawar itu menjadi sosok wewe gombel, dia itu menculik anak-anak untuk diadopsi, bukan diadopsi, tapi dipelihara sama dia ya. Oke, itu hanya cerita tentang asal-usul wewe gombel yang berasal dari suatu desa ya. Ketika ada perempuan yang masih lajang menjual dagangannya atau menjual jamu tradisional Jawa yang biasa digendong di punggung. Akan tetapi wanita itu banyak yang suka karena tubuh cantiknya yang molek, sehingga banyak lelaki-lelaki hidung belang yang atau lelaki-lelaki yang mempunyai istri itu berlomba-lomba akan mencicipi tubuh dari mana Mbak Mawar tersebut. Parasnya yang cantik dan bodinya yang seksi membuat para lelaki hidung belang itu gelap mata sampai mereka itu menodai dan sempat hamil ya. Mbak Mawar sempat hamil dan mempunyai anak, akan tetapi Mbak Mawar terpisah gara-gara anaknya diambil sama ibu-ibu untuk dihidupi atau dirawat selayaknya anak di bawah umur atau bayi. Akan tetapi selang 1 minggu anak itu memang dari poster tubuhnya itu memang fisiknya sudah tidak kuat atau lemah, sehingga seminggu selang Mbak Mawar dibakar hidup-hidup, anak itu ikut menghembuskan nafasnya atau meninggal karena memang fisik dari anak tersebut ya. Astagfirullahaladzim. Apakah ini sosok? Aduh, hilang guys. Apakah ini sosok tadi Mbak Mawar? Sangat cantik sekali, badannya seksi, molek. Astagfirullahaladzim. Oke, kita coba telusuri di bawah dan astagfirullahaladzim, sudah ada suara. Astagfirullahaladzim, merindingnya guys, merinding sekali. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, kalau ini hanya sosok Kunti atau Mbak Mawar yang menjelma. Kita coba interview apakah dia memang sosok dari Mbak Mawar, tapi ini nggak kelihatan teteknya ya. Kita coba interogasi guys. Assalamualaikum ya Rizal Goib. Dengan siapa saya berhadapan? Oh Santi, ini bukan Mbak Mawar guys, berarti ini bukan sosok wewe gombelnya. Entah apa yang tadi yang di sana yang sosok cantik di situ, apakah itu Mawarnya? Kali ini Santi. Kau bukan Mbak Mawar yang menjadi wewe gombel bukan?
Oh, Mawar ada di sana. Baik. Kau mati kenapa, Mbak Santi? Diperkosa. Kau juga salah satu korban dari pemerkosaan. 4 orang. 4 orang. Astagfirullahaladzim, ini hampir sama ya kayak ceritanya dari Mbak Mawar. Kalau Mbak Mawar tuh 5 orang yang memperkaos. Itu kejadian tahun berapa Mbak Santi? Itu kejadian di tahun 90-an. 90-an. Astagfirullahaladzim. Baiklah Mbak Santi. Apakah Mbak Santi juga punya rasa dendam kepada orang-orang yang berbuat keji sama sampean? Iya, saya tidak terima kesucian saya dirangkul. Oh, kok tidak terima kesucianmu direnggut? Baik, Mbak Santi. Lebih baik kau ikhlaskan saja, karena kejadian seperti itu kita itu tidak tahu. Kau ikhlaskan saja, kalau kau ikhlas akan saya bantu kau sempurnakan. Terima kasih. Tapi kau ikhlas ya? Saya akan mencoba. Baik, oke. Waduh, ini juga kejadian hampir mirip sama Mbak Mawar. Oke, kita bantu sempurnakan saja guys. Karena menurut Mbak Santi, Mbak Mawar itu ada di bawah sana. Kita coba nanti kita cek Mbak Mawar ada di bawah sana apa tidak ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Khususon awaruhi Mbak Santi. Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iya kana budu ya kana astagfir kana siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke. Ini hampir sama ceritanya seperti Mbak Mawar, akan tetapi kalau si Santi ini dia diperkosa, tidak sempat hamil, kemungkinan dia diperkosa lalu dibunuh. Kenapa sih kalau zaman dulu itu gampang banget ya membunuh dan memperkaos? Karena zaman dahulu itu yang namanya hukum belum seperti sekarang. Sekarang pun hukum bisa dibayar juga, guys. Jadi nggak kayak dulu ya. Kalau dulu hukum itu masih bisa ditutup-tutupi. Oke, kita coba cari dari mana sosok Mbak Mawar yang menjadi wewe gombel di sini. Astagfirullahaladzim. Saya sudah mencium aroma melati di sini, sangat menyengat sekali. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Wah, guys, ada anaconda lagi tidur cuy. Oh, anaconda lagi tidur. Oke, kita coba cari energi dari mana Mbak Mawar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Oke. Astagfirullahaladzim. Oke, Lur. Tadi muncul di sini, tapi langsung cepet banget hilang. Dan memang jika dia sudah sempurna, alhamdulillah. Akan tetapi kalau dia memang belum sempurna, next kita akan cari lagi di sini, ya. Kita bantu sempurnakan dari mana Mbak Santi tersebut. Mbak Santi, Mbak Mawar ya, Mbak Mawar.
supaya tidak ada anak kecil yang dibawa sama Mbak Mawar. Jadi salah satu rumor atau cerita yang paling terkenal tentang asal-usul Wewe Gombel, ya, dahulu kala ada seorang wanita yang sudah menikah. Ya, ini versi versi lain. Jadi emang ada beberapa versi tentang cerita Wewe Gombel itu ya. Jadi dulu ada seorang wanita yang sudah menikah selama bertahun-tahun tetapi tidak memiliki anak, dan suaminya kemudian menjadi tidak menyayanginya atau sudah kayak berpaling kayak gitu ya karena hal itu, dan mulailah berselingkuh dengan wanita lain. Saat wanita itu mengetahui perselingkuhan suaminya, dia merasa sangat marah dan sakit hati hingga akhirnya membunuh suaminya. Setelah kejadian itu, para tetangga mengejarnya dan membuatnya terpojok. Dalam keputusan dan rasa malu, wanita itu akhirnya bunuh diri setelah kematian arwah tidak tenang dan berubah menjadi hantu yang disebut Wewe Gombel. Itu versi yang beda ya guys. Kalau versi yang tadi Mbak Mawar itu memang terjadi di suatu desa yang memang pernah kejadian seorang mbak-mbak jualan jamu yang meninggal. Sebelum meninggal itu diperkaos sampai punya anak, dan akhirnya diarak-araklah Mbak Mawar itu dan dibakar hidup-hidup, diikat di pohon. Wewe Gombel sering muncul dan menculik anak-anak yang ditelantarkan atau diabaikan oleh orang tuanya. Namun, dia tidak mencelakai anak-anak tersebut, melainkan merawat mereka dengan baik, seolah-olah mereka adalah anaknya sendiri. Dia akan mengabaikan anak-anak tersebut kepada orang tuanya hanya setelah orang tuanya menyadari kesalahan mereka dan berjanji untuk lebih menyayangi dan memperhatikan anak-anaknya. Mitos Wewe Gombel tidak hanya berfungsi sebagai cerita horor yang menakut-nakuti, tetapi juga memiliki fungsi sosial yang penting dalam masyarakat Jawa. Cerita ini sering digunakan untuk menakut-nakuti anak-anak agar mereka tidak berkeliaran di malam hari dan patuh kepada orang tua. Selain itu, cerita ini juga mengingatkan orang tua untuk selalu menjaga, memperhatikan, dan menyayangi anak-anak mereka agar tidak menjadi anak yang terlantar dan diabaikan. Jadi kalau sosok Wewe Gombel itu memang dia tidak suka melihat anak-anak itu dilantarkan atau disakiti sama kedua orang tuanya. Dan Wewe Gombel itu akan menculik dan membahagiakan atau merawat anak tersebut. Itu rumor dari cerita tentang misteri Wewe Gombel ya. Memang kejadian itu pernah dialami di desa saya sendiri, di desa Bejogol. Ini kalau saya itu mengangkat cerita itu dari desa lain. Akan tetapi kalau di desa saya itu, ini bukan anak-anak yang diculik, akan tetapi anak bujang. Anak bujang yang memang umurnya itu sudah ada atau memang umurnya itu sudah remaja lebih, sekitar 27 atau sampai 26 umurnya ya. Namanya itu Kasim. Dia itu masih bujangan. Dia itu pernah diculik sama sosok Wewe Gombel. Dicari satu hari satu malam dan gak ketemu. Dan
warga di Desa Pejogol itu pernah eh, bertanya kepada orang pintar, ya, ketika orang pintar tersebut menjawab, ini anak ini dibawa sama sosok wanita yang bernama Wewe Gombel. Dia itu tertarik kepada anak-anak yang memang terlantar atau memang yang tidak dipedulikan sama orang tuanya. Karena di sini tuh ada ya, itu yang bujang tua ya, bujang itu yang umur 27 itu, memang dia itu terlantarkan kedua orang tuanya karena memang anak itu mempunyai kelainan atau bisa dikatakan 80% lah ya, 80% tidak full kayak gitu. Makanya pernah terjadi anak itu dibawa sama wewe gombel. Sebenarnya untuk menemukan dari anak wewe gombel itu, kita itu menciptakan suara bising atau suara gaduh ya. Jadi warga di sini itu mengambil semua peralatan atau perabotan, bahkan dari kentongan dipukul-pukul, ember atau kaleng dipukul-pukul, sehingga muncullah anak itu dari semak-semak pohon bambu. Karena memang identik dari wewe gombel itu sering menghinggap atau dia itu bersarang di kerumunan pohon bambu. Dan apabila penonton-penonton Horror Story dimanapun kalian berada, jika kalian mempunyai cerita seperti yang sama yang saya ceritakan di sini, kalian ciptakanlah bunyi bisingan atau gaduhan supaya anak itu tiba-tiba muncul dan tidak di tidak disandra sama sosok wewe gombel tersebut ya. Karena kalau kita menciptakan kebisingan atau suara gaduh, sosok wewe gombel itu akan terganggu dan dia akan mewujudkan anak yang dibawa atau diculiknya. Tapi semoga kalau kita sebagai ibu-ibu atau orang tua, kita itu harus sayang kepada anak. Jangan sampai anak itu terlantar dan jangan sampai anak itu merasa jauh dari kasih sayang orang tuanya. Ya, kalau mereka merasa jauh dari kasih sayang orang tuanya, pasti mereka itu akan menyendiri, bahkan anak itu bisa diambil alih sama sosok wewe gombel. Oke, karena tadi sosok yang berupa cantik ada di situ, dan di sini tadi ada sosok Santi, dan di bawah sana itu kayak sosok yang saya ceritakan kayak wewe gombel, akan tetapi dia cepat langsung hilang dan tidak sempat saya sempurnakan. Apabila nanti kalau ada rumor atau cerita warga yang diganggu sama wewe gombel, ya kita datangi lagi, kita bantu singkirkan wewe gombel itu dari sini, atau kita sempurnakan sosok dari mana wewe gombel tersebut, supaya tidak ada anak-anak yang dibawa dari wewe gombel itu. Ya, semoga sih penonton dari Horror Story semuanya, ibu-ibu, bapak-bapak yang mempunyai anak, kalian sayang sama anak kalian. Jangan sampai anak kalian itu terlantarkan. Oke, mungkin seperti itu dulu dari saya Horror Story. Apabila ada kesesamaan nama ya dari sosok-sosok tersebut, saya mohon maaf, karena memang ya cerita yang saya angkat itu memang cerita yang benar-benar pernah terjadi di salah satu desa, dan memang itu namanya seperti itu ya. Oke, jangan lupa yang belum subscribe, bantu subscribe,
Dan yang belum jempol, bantu jempol. Ya, apabila video ini berkenan, menghibur bagi kalian semuanya, saya mohon bantuan dengan cara share di akun sosial media kalian, entah di mana saja ya. Semoga yang nge-share akan mendapatkan pahala dan mendapatkan rezeki dari Gusti Allah atau Tuhan kalian semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, saya baru story, pamit undur diri apabila ada tutur kata yang tidak baik di hati kalian semuanya. Saya mohon maaf karena saya manusia biasa, bukan penangkap hantu, bukan orang hebat, bukan orang sakti. Saya manusia biasa yang mempunyai rasa penasaran akan gelapnya malam di tempat-tempat angker, gedung terbengkalai, kuburan, dan lain sebagainya. Oke, terima kasih buat kalian semuanya. Jangan lupa komentar offline pun saya bales, walaupun komentar primer tidak bisa saya sapa satu persatu. Saya pastikan komentar offline kalian saya balas satu persatu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.